Sarah sempat terdiam sejenak. Dari dulu dia memang sering menanyakan kapan Jarana bisa hamil. Dari dulu Sarah sudah begitu mengidamkan seorang cucu. Tapi bukan begini caranya. Bukan pula dari rahim wanita lain selain Jarana. Menantu yang begitu dibanggakannya. Apalagi melihat tingkah Hani. Sarah merasa putus asa tentang masa depan pernikahan putranya. Sarah takut Darren mengalami banyak tekanan dari istri pertamanya itu. Sarah khawatir Darren mendapatkan banyak tuntutan dari istri keduanya itu. Ma, kok malah melamun? Jarana memegang pelan pundak Sarah hingga wanita berusia lebih dari setengah abad itu sedikit tersentak. Enggak, Mama cuma berpikir kalau apa yang kamu katakan itu benar. Apa yang telah terjadi patut kita syukuri. Apalagi kehadiran Kalista di tengah-tengah keluarga kita. Sarah tersenyum manis, tepatnya memaksakan senyumnya. Oma gendong yuk. Tangan Sarah sudah terjulur untuk mengambil alih Kalista dari gendongan Jarana. Kebetulan Kalista baru saja membuka matanya saat sampai di rumah Sarah tadi. Setelah cukup lama tertidur di butik sampai di jalan. Boleh mah sebentar, Jara buka dulu gendongannya. Jarana segera melepaskan gendongannya dari pundaknya, lalu menyerahkan Kalista ke pangkuan Sarah. Cantik banget sih cucuknya Oma ini, tapi sayang, gak ada mirip-miripnya sama ayah kamu. Kayaknya mirip ibumu semua. Sarah terus berceloteh sambil menyiumi Kalista, menghirup aroma bayi yang selalu ia rindukan. Malam ini nginap ya sayang, pinta Sarah pada Jarana. Mimik muka Jarana berubah, tak enak. Kayaknya enggak deh mah. Takutnya Hani marah kalau Kalista dibawa nginap, apalagi tanpa sepengetahuannya dia. Iya sih, Mama juga paham sifatnya. Maksudnya gitu, pulangnya nanti ya. Setelah makan malam, kita udah lama loh gak makan malam bareng, ngumpul semuanya. Papa pasti senang banget, Sarah berkata dengan antusias. Boleh mah, yang penting pulangnya gak kemalaman. Takutnya keduluan Mbak Hani pulangnya, jawab Darren dengan sedikit kekhawatiran di hatinya. Oke, Mama ngerti. Sarah tersenyum simpul. Sarah memang mengerti kalau Jarana pasti merasa sungkan pada Hani. Meskipun Jarana yang merawat Kalista, tapi tetap saja Hani adalah ibu kandungnya. Tetap Hanilah yang lebih berhak atas Kalista. Sarah dan Jarana pun terlihat berpinjangan hangat. Sesekali mereka tertawa sambil mengajak bermain Kalista. Intensitas pertemuan menantu dan mertua yang akhir-akhir ini berkurang itu membuat keduanya dilanda rasa rindu. Hingga saat mereka bertemu kembali, mereka asyik membicarakan banyak hal. Tentang pekerjaan, tentang tumbuh kembang Kalista, juga tentang berita yang sedang viral di media sosial. Tepat pukul 5 sore, Darren pun datang dari tempat kerjanya. Dia lekas menghampiri Sarah, yang terlihat sedang berbicara dengan Jarana. Mama sehat? Tanya Darren seraya mencium punggung tangan Sarah. Alhamdulillah, agak mendingan. Kemarin darah Mama sempat drop, tapi sekarang mulai normal, jawab Sarah. Tangannya mengusap lembut kepala sang putra. Kini giliran Jarana yang mencium punggung tangan Darren. Kopi mas? Darren menggeleng. Tadi udah ngopi di kantor. Hai anak cantik. Di mana ini? Di rumah Onya Oma ya? Gimana tadi di butik? Anteng gak?
Daren mengajak Kalista yang berada di pangkuan Sarah berbicara. Kalista hanya mengedipkan matanya, menatap Daren. Sesekali tangan mungilnya terulur untuk memegang wajah sang ayah. Bersih-bersih dulu, Ki. Nanti baru nemenin Kalista bermain. Banyak debu loh yang ikut menempel. Tita Sarah pada putra sulungnya itu. Daren pun mengangguk, lalu berjalan menuju kamar atas. Kamar yang sudah beberapa bulan ini tidak pernah lagi ditempati. Kepergian Daren ke lantai atas berbarengan dengan kedatangan Aji dari kantornya. Aji pun tersenyum bahagia melihat cucu dan menantunya ternyata ada di rumah ini. Masya Allah, ternyata ada cucu opah, ujar Aji sambil menghampiri Kalista. Sehat, Pak? Tanya Jarana seraya mengulurkan tangannya pada ayah mertuanya itu. Alhamdulillah sehat. Kamu gimana, Nak? Sehat? Aji menatap Jarana. Jarana pun mengangguk. Alhamdulillah, Pak. Papa mandi dulu ya. Sambil ganti baju. Gak sabar pengen gendong cucu opa yang cantik ini. Ujar Aji pada Sarah. Sarah pun mengangguk, membiarkan ayah dari kedua anaknya itu berlalu sendirian ke kamar. Sore ini, ruang keluarga Aji riuh ramai oleh keberadaan anak menantunya di rumahnya. Apalagi kehadiran Kalista menambah keriuhan keluarga harmonis ini. Iya, Sarah dan Aji merupakan keluarga yang harmonis sejak dulu. Banyaknya badai yang menerjang rumah tangga mereka tidak pernah membuat keduanya menyerah. Apalagi saat kesuksesan menghampiri kehidupan Aji. Berbagai perempuan dari berbagai usia mencoba untuk menggodanya. Bahkan dengan terang-terangan menawarkan diri menjadi istri kedua. Hebatnya, Aji tidak pernah tergoda sedikit pun. Ia tetap setia pada Sarah, wanita yang sudah menemaninya dari nol hingga mencapai kesuksesan. Aji selalu berharap apa yang dilakukannya akan menjadi contoh yang teladan dan panutan bagi sang anak. Sayangnya, Daren justru melenceng dari harapan Aji. Kenikmatan dan kemudahan yang diberikan Aji pada putranya itu justru membuat Daren tinggi hati dan pongah. Beruntung semua itu telah berlalu. Kini Daren sudah berubah menjadi lebih baik. Sayang, apa yang dilakukan Daren di masa lalu tetap memberikan dampak buruk bagi masa depannya. Ya, salah satunya kehadiran Kalista di rahim Hani yang di luar nikah membuat pernikahan Daren kini berantakan dan tanpa arah tujuan. Entah bagaimana nasib pernikahan mereka ke depannya. Saat azan maghrib berkumandang, seluruh keluarga itu melakukan sholat maghrib berjamaah di musola yang ada di rumah Aji. Mereka sholat dengan khusyuk, diimamkan oleh sang kepala keluarga, yaitu Aji. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, mereka pun melanjutkan dengan makan malam bersama-sama. Hal yang akhir-akhir ini sudah begitu jarang dilakukan karena kesibukan masing-masing. Suasana ruang makan begitu riuh dengan suara sendok dan piring yang beradu. Sesekali juga riuh oleh tawa yang pecah dari mulut semua yang ada di sana. Mereka tak hentinya bercerita hal-hal apa saja yang mereka lalui. Oh ya, Di, Papa dengar kamu mulai menjalin hubungan serius dengan Ipan. Aji tiba-tiba membahas hal serius menatap Diana. Diana menunduk, menyembunyikan semburat malu yang tiba-tiba menyusup di hatinya. Iya, Pak, jawabnya pelan. Suasana mendadak hening, membiarkan ayah dan anak itu membicarakan lebih lanjut hal yang menurut mereka sangat penting. Kapan kalian akan meresmikan hubungan kalian ke jenjang pernikahan? Tanya Adi to the point. Maunya secepatnya, Pak.
Mas Ipan sedang menunggu dulu kedatangan orang tuanya yang ada di kampung untuk datang melamar ke sini. Jawab Diana dengan masih menunduk. Bagus, kalau kalian memang sudah yakin satu sama lain. Papa harap tak perlu ditunda lagi untuk melaksanakan hal baik. Papa juga khawatir umur Papa tak cukup lagi kalau harus menunggu terlalu lama. Aji berucap dengan pelan. Bahkan desahan nafasnya yang pelan tetap terdengar oleh semua yang ada di sana. Sarah, Darren, Jarana, dan Diana seketika mengangkat wajah dan menatap bersamaan ke arah Aji. Kepala mereka dipenuhi tanda tanya besar. Kenapa Aji sampai mengatakan hal yang demikian? Tentu saja perkataan itu membuat semua yang mendengarnya langsung mengelangsah. Kenapa Papa bicara seperti itu? Sarah bertanya dengan nada sendu. Sebagai seorang istri, tentu saja Sarah merasa sedih dengan perkataan Aji. Iya, Pak. Mama benar. Kenapa Papa bicara seperti itu? Kami berharap Papa dan Mama berumur panjang hingga bisa selalu menemani anak cucu Mama sama Papa. Darren pun ikut angkat suara. Sementara Jarana dan Diana hanya terdiam, menyimak meski dada keduanya sama-sama terasa sesak mendengar penuturan Aji. Bagaimana tidak? Bagi Jarana, Aji merupakan sosok pengganti ayahnya yang sudah tiada. Aji pun memperlakukan Jarana layaknya anak sendiri, bukan sebagai menantu. Apalagi bagi Diana. Dari sejak kecil, ia begitu dekat dengan sang papa. Hingga Diana tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang seorang ayah sedikit pun. Peribahasa yang mengatakan bahwa cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya itu benar adanya bagi Diana. Aji tersenyum, lalu mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak. Ajal kan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Bisa besok, lusa, bahkan hari ini. Papa hanya bisa berusaha mempersiapkan agar saat kembali di pangkuan ilahi kelak, tugas Papa di dunia ini sebagai seorang ayah yang menjadi wali anaknya sudah selesai. Aji menghela nafas sejenak. Ia membiarkan sedikit oksigen untuk masuk ke rongga dadanya yang terasa penuh. Kalau Diana sudah berada di tangan laki-laki yang tepat, meskipun Allah mencabut nyawa Papa, Papa merasa sudah lega. Papa sudah meninggalkan kewajiban Papa. Bukan begitu, Di? Aji menatap mata Diana yang sudah dipenuhi buliran bening yang siap tumpah. Diana berharap Papa akan tetap mendampingi Diana sampai Diana punya banyak anak nanti. Diana berharap anak-anak Diana masih bisa bermain lari-lari dengan opanya kelak. Diana berharap Papa akan selalu sehat. Mama juga. Diana berganti menatap Sarah yang matanya sudah mulai berkabut. Jangan bicara seperti itu lagi, Pak. Mama sedih. Kalau Papa sudah tidak ada, lalu siapa yang akan menemani Mama? Anak-anak kita sudah punya kehidupan masing-masing. Mama ingin ditemani Papa sampai waktunya Mama dipanggil Allah. Mama ingin kita selalu bersama, tetap bergandengan tangan, meski raga semakin menua. Mama ingin saat tubuh Mama semakin ringkih nanti, Papa akan menjadi tongkat yang siap mengantar Mama berjalan kemana saja. Kalau mata Mama sudah berngabur kelak, Mama ingin mata Papa mewakilkan Mama. Apa yang Papa lihat nanti? Sarah mengucap panjang lebar. Satu persatu buliran bening jatuh membasahi pipinya. Kok jadi sedih-sedihan gini sih? Darren berusaha mengembalikan suasana yang tadinya ceria. Harusnya kita bahagia dong.
Kan kita mau merencanakan pernikahan Diana. Iya nggak? Bener itu mah, Pak. Pernikahan Diana harus disambut dengan sukacita dan kemeriahan. Diana akan segera menjadi pengantin. Pasti cantik banget. Jarana ikut mengalihkan pembicaraan yang membuat dada kian sesak bagi yang mendengarnya. Mbak bisa saja. Diana tertunduk malu, pipinya merona, dengan rasa bahagia yang menyelinap. Aji dan Sarah pun kembali tersenyum. Mereka kembali berbincang dengan hangat dan antusias, membicarakan rencana pernikahan Diana dan Ipan, hingga tangisan Kalisa yang dari tadi ditemani Bi Asih mulai terdengar. Jarana pun bangkit dari duduknya untuk mengambil Kalista. Kini semua perhatian tertuju pada Kalista yang sedang digendong Jarana. Mereka merebut untuk kembali merengkuh Kalista dan mencium pipinya. Hingga saat jam dinding berdentik menunjuk ke arah 8 malam. Jarana dan Daren pun segera pamit pada Aji dan Sarah. Sering-sering main ke sini ya, sayang. Papa dan Mama akan senang. Rumah ini jadi rame kalau ada kalian. Pesan Sarah sebelum Jarana dan Daren masuk ke dalam mobil. Insya Allah, Mah, jawab Jarana lembut. Jarana dan Daren pun bergantian mencium tangan Aji dan Sarah. Lalu keduanya masuk ke dalam mobil. Adi dan Sarah yang masih memperhatikan mereka melambaikan tangan saat mobil mulai melaju. Hingga sesaat kemudian, mobil melaju kencang membelah jalanan di malam hari. Mas, gimana kalau Mbak Hani sudah ada di rumah? Tanya Jarana cemas saat mobil mereka hampir sampai di rumah. Daren tak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas sambil tersenyum. Tak berselang lama, mobil pun sampai di depan rumah Daren. Benar saja, mobil Hani sudah terparkir di sana. Itu artinya Hani sudah pulang dan ada di rumah. Dengan perasaan tak karuan, Jarana turun dari mobil sambil menggendong Kalista. Ia menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memutuskan melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah yang pintunya baru saja dibuka. Mbok Darmi. Mbok Darmi tersenyum menyambut kedatangan Jarana. Jarana pun membalas senyumannya sambil mengucapkan salam. Habis dibawa kemana anak saya? Malam-malam begini baru pulang. Suara bariton Hani sudah terdengar saat kaki Jarana melangkah masuk ke dalam rumah. Jarana terpaku di ambang pintu, sementara Mbok Darmi berdiri menunduk di sampingnya. Mata Hani menatap layang pada Jarana yang menggendong Kalista. Maaf Mbak, tadi aku bawa Kalista jenguk Mama. Katanya Mama lagi kurang sehat, jawab Jarana lembut. Bisa-bisanya anak saya dibawa ke rumah orang sakit. Kalau nular gimana? Kalau anak saya ikutan sakit gimana? Apa kamu mau tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan anak saya? Timpal Hani bengis. Insya Allah enggak Mbak, Mama cuma kurang darah, enggak mungkin nular kan? Jarana mencoba memberi penjelasan. Alah, tetap saja. Hani mengibaskan tangannya di udara. Kalista pasti dijadikan perebutan untuk digendong dan cium. Memangnya kenapa kalau Kalista digendong dan dicium sama Mama Papa? Daren yang baru saja selesai memarkirkan mobilnya langsung bersuara lantang. Mas, Kalista ini masih selalu kecil, masih sangat rentan terkena penyakit. Harus dijaga baik-baik dong. Hani menurunkan nada bicaranya. Dia sedikit ciut melihat kilatan amarah di sorot mata Daren. Mama sama Papa itu nenek dan kakeknya Kalista. Mereka berhak melakukan apapun.
Apalagi cuma mencium dan mencium cucu sendiri. Lagian, keluarga aku itu nggak penyakitan. Kamu jangan khawatir. Tapi mas, Hani menyelah. Apa tapi? Kamu peduli sama anakmu. Kamu kamu mau Kalista dijaga dengan baik, berhenti bekerja dan urus dia. Gayanya sok-sokan peduli, padahal ngurus aja nggak pernah. Darren menggerutu, seraya masuk ke dalam. Zara bawa masuk Kalista. Kasihan dia udah tidur. Tita Darren. Oh iya, simpan di kamar Hani, biar dia yang urus. Katanya dia peduli. Lanjutnya, sambil membuka pintu kamar dan masuk ke dalamnya. Jalana pun menuruti perkataan Darren. Dia melangkahkan pelan menuju kamar Hani, lalu meletakkan Kalista yang sudah tidur dengan hati-hati di atas box bayi. Jalana memandang bayi perempuan berusia 3 bulan itu yang sempat bergerak, namun kembali memejamkan matanya saat Jalana menepuk-nepuk pelan tubuhnya. Jalana menyelimuti tubuh Kalista, menciumnya sekilas sebelum akhirnya keluar dari kamar Hani. Karena waktu memang sudah hampir pukul 9 malam, Jalana memilih untuk langsung masuk ke dalam kamar. Ia melihat Darren tengah duduk termenung di bibir ranjang. Jalana pun ikut duduk di sampingnya. Salat dulu yuk, biar hatinya sedikit tenang, ajak Jalana tersenyum. Mereka berdua memang belum melaksanakan sholat isya. Darren mengangguk, lalu bangkit dan berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Jalana menyiapkan 2 buah sajadah yang menggelarnya di atas lantai. Setelah Darren keluar, barulah ia masuk seraya mengganti bajunya dengan baju piyama tidur. Mereka pun melakukan sholat berjamaah dengan khusyuk. Hal yang sudah sangat jarang sekali mereka lakukan karena kesibukan setelah adanya Kalista. Biasanya mereka lakukan sholat secara bergantian. Selesai sholat, Jalana mencium punggung tangan Darren. Darren pun mencium kening Jalana lembut. Terima kasih, selalu ada di sampingku, tutur Darren. Sama-sama, Jalana tersenyum. Ia pun lekas bangkit dan melipat mukena yang digunakannya. Saat melipat sajadah, Jalana sempat terhenti karena melihat Darren yang merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Enggak ke kamar Hani, mas? Tanya Jalana heran. Enggak, mas tidur sini saja. Biarlah dia malam ini menjaga Kalista sendirian. Biar dia tahu gimana repotnya dan rasanya kurang tidur, jawab Darren. Jalana tak lagi menjawab. Ia kembali melipat sajadah dan menyimpan keduanya di atas meja kecil di samping lemari. Sini, Darren menepuk sisi ranjangnya. Jalana pun menurut, lalu merebahkan tubuhnya di samping Darren. Capek ya? Darren mengganti posisinya menjadi menghadap Jalana. Sementara Jalana masih terlentang menatap langit-langit kamar. Lumayan, tapi di bawah tidur juga nanti hilang capeknya, jawab Jalana. Padahal yang sebenarnya Jalana memang sangat lelah. Tubuhnya pegal-pegal karena sering menggendong Kalista yang kini bobotnya sudah lebih dari 5 kg. Mau mas pijitin? Tawar Darren. Jalana menoleh, lalu menggeleng. Gak usah mas, mas juga kan capek bekerja seharian. Kamu memang istri solehah. Darren semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Jalana, lalu mencium pipi istrinya itu. Bukan istri solehah, hanya sedang belajar, sahut Jalana rendah hati. Darren tak lagi menjawab, tapi ia sibuk menenggelamkan dirinya dalam aroma tubuh Jalana. Darren mulai menciumi area wajah Jalana. Jalana tak menolak,
Toh itu memang haknya Daren sebagai suami. Daren mulai berhenti di bibir ranum Jarana dan melumatnya dengan lembut. Setelah kurang lebih setengah jam berbagi keluh satu sama lain, akhirnya pergulatan panas mereka pun terhenti saat Daren ambruk di sisi tubuh Jarana yang juga tengah terengah-engah. Keringat membanjiri tubuh keduanya. Begitupun rasa bahagia pun begitu memuncah mereka rasakan. Terima kasih banyak sayang. Daren mengecup lembut pipi Jarana, lalu menyelimuti tubuh istrinya itu dengan selimut hingga dada. Karena takut Kalista menangis yang akan membuat Hani menggedor pintu kamar itu, Jarana pun segera bangkit, lalu memunguti pakaiannya dan segera mengenakannya kembali. Jarana pun memungut pakaian Daren dan memberikannya pada sang suami. Pakai dulu mas, takutnya Kalista terbangun, pinta Jarana. Daren tersenyum lalu mengangguk. Pasangan suami istri itu kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Jarana memeluk tubuh Daren dari samping dan kepalanya ia rebahkan di atas bidang suami. Hingga Jarana bisa mendengar jelas detak demi detak jantung Daren. Kok cepet banget detak jantungnya mas? Jarana menengok untuk menatap wajah Daren. Iya, kan habis olahraga berat. Jawabnya terkekeh. Jarana pun tersenyum dan memukul pelan dada Daren. Jarana kembali meletakkan kepalanya di dada Daren. Ketenangan dan kedamaian selalu Jarana rasakan setiap kali berada dalam dekapan hangat suaminya itu. Dia merasa nyaman, ia merasa terjaga, ia juga merasa istimewa. Daren pun membelai lembut rambut Jarana, menambah ketenangan dan kehangatan yang ia rasakan. Jarana semakin mengeratkan pelukannya, lalu mulai memejamkan mata dan terlelap dalam pelukan Daren. Sementara di kamar satunya, Hani sedang sibuk mendiamkan Kalista. Ia menggendong Kalista, meskipun rasa takut lebih dominan ia rasakan. Ya ampun Ista, tidur dong, gerutunya. Selain menggendong Kalista, ia pun membuatkan susu untuk anaknya itu. Sudah hampir 1 jam, Hani menggendong Kalista. Sudah berkali-kali juga Hani mencoba meletakkan bayinya itu di dalam box. Tapi lagi-lagi Kalista selalu menangis. Kamu kenapa sih? Tiap diletakkan di box selalu menangis. Diletakkan di kasur juga nangis. Kamu maunya apa? Dikasih susu udah. Hani mulai kesal. Ia frustasi. Ingin menyerahkan Kalista pada Daren maupun Jarana. Tapi ia merasa sungkan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Setelah cukup lama berkutat seorang diri dengan Kalista yang masih juga rewel, hidung Hani pun mulai mengendus sesuatu yang bau. Bau asam yang berasal dari perutnya itu.